Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Oh iya Kesi, silakan masuk. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Maaf Pak, tadi Mm-mm. kata teman-teman, Bapak manggil saya ya Pak ya? Oh iya iya, betul betul. Silakan dulu, duduk dulu Kesi ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, oke Kesi. Eh, Maaf mengganggu waktunya. Bapak dengar Kesi pernah masuk nominasi lomba menggambar dalam rangka FLS 2N tahun lalu ya. Namun Bapak iya, lihat, oh ya, namun Bapak lihat Kesi kurang begitu bersemangat untuk ikut serta dalam perlombaan kali ini. Hmm, Kalau Bapak pengen tahu ada apa ya? Kenapa Kesi bisa seperti itu gitu? Kalau boleh tahu, coba Kesi curhat atau jelaskanlah sama Bapak. iya Pak. Kan tahun ini kebetulan sekolah Hmm, itu ya Pak menominasikan saya untuk berpartisipasi dalam lomba menggambar di acara FL2CN. ya. Tapi saya kurang percaya diri Pak. Oh, begitu. Kesi masih kurang percaya diri. Iya Coba Pak. kalau pengen tahu, jelaskan mengapa Kesi kok bisa tumben. Kesi kan biasanya anaknya percaya diri untuk ikutin lomba atau kegiatan yang ada di sekolah. Tapi untuk tahun ini, kenapa untuk melomba menggambar S2SNI Kesi kurang percaya diri? Kalau pengen Bapak ingin tahu gitu. Pak, betul. Hmm, Saya rasanya tuh ya Pak ya, kok kayak nggak ya. layak gitu ya Pak mewakili sekolah. Karena kan Hmm, tahun sebelumnya saya pernah ikut ya. lomba Pak, tapi saya gagal. Terus kalau saya gagal kali ini juga Pak, saya Iya, malu ya. Pak, takut diketawain sama teman-teman. Teman-teman suka ngejek saya gitu loh Pak. Terus kayaknya juga Pak, masih banyak deh Pak, teman-teman yang lain, yang pantas ya Pak ya, menurut saya nih Pak, Iya. untuk Mm. mengikuti lomba menggambar tersebut. Oh gitu. Tapi Casey paham kan bagaimana perasaan Casey saat dinominasikan mewakili sekolah dalam perlombaan menggambar? Tentunya Iya pihak Pak, sekolah, paham ya. ya ya. Tentunya kan pihak sekolah mencalonkan Casey karena Casey mempunyai potensi menggambar yang bagus. Ingat Casey, ada pepatah bilang bahwa kegagalan hanya bersifat sementara kan? Justru kita harus belajar dari kegagalan tersebut agar bisa bangkit kembali meraih mimpi-mimpimu Casey. Coba menurut Casey, apa keterampilan menggambar yang paling Casey minati atau andalkan untuk bisa Casey bangkit kembali dalam mengikuti lomba-lomba sekarang dan berikutnya? Hmm, kalau saya ya Pak ya, sebenarnya saya tuh suka Mm-mm. banget deh Pak ya. Saya Ya. menggambar alam, terus saya Hmm. juga suka menggambar pemandangan ya Pak. Terutama Ya. saya menggambar pemandangan laut tuh saya suka banget deh Pak. Kalau dari situ saya banyak ide-ide kreatif saya yang muncul kalau begitu saya menggambar tentang laut ya Pak. Iya, iya. Begitu saya juga suka mewarnai Pak, Oh pakai gitu. krayon gitu. Hmm. Karena kalau pakai krayon gitu, saya bisa Pak memainkannya, bisa menggradasi warnanya gitu loh Pak. Misalnya biru tua dicampur Iya. biru muda, seperti itu Pak. Oh, berarti kan Casey sudah mempunyai bagus sekali itu. Kemampuan menggambar Casey sudah luar biasa dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, kenapa Casey masih kurang pede istilahnya? Bapak harap dalam mengikuti kontes ini saja sudah lebih dari cukup loh Casey. Coba menurut Casey nih, ya, apa rencana Casey agar lebih percaya diri untuk bisa mengikuti kontes ini? Ingat, ini membawa bangga sekolah kita loh Casey. Apa ya Pak ya? Oh iya Pak ya, saya Iya, ingat iya. Pak. Saya Mm-mm. tahu dari rencana saya. Pertama itu kayaknya saya akan menemui Pak Hakim Pak. Pak Hakim kan Oh, guru ekskul menggambar di sekolah kita ya Pak ya. Saya iya. akan minta Pak Hakim untuk membantu saya memberikan cara-cara menggambar yang bagus dalam bentuk video dan Mm-mm. nantinya saya akan menontonnya di rumah Iya, dan iya. mempelajarinya.
Setelah itu saya juga akan berlatih menggambar terus Pak agar Ya. lebih percaya diri. Kemudian kan di RW saya kebetulan lagi ada HUT RI itu Pak ya. Iya, iya. Ada lomba menggambar Pak. Dan di situ Hmm, saya kayaknya pengen ikutan daftar deh Pak ya. ya. Selain untuk lebih percaya diri, itu juga melatih saya untuk terus menggambar. Terus yang Mm-mm. terakhir kebetulan ibu saya kemarin udah nyuruh Pak supaya Iya, saya ya. ikut les privat gitu, tapi saya belum mau. Oh, Kayaknya saya akan ikut les privat aja deh Pak, datengin guru dari luar untuk ngajarin saya teknik-teknik menggambar yang bagus gitu Pak. nah itu kan Casey sudah punya ide yang bagus. Ternyata rencanamu luar biasa dan Bapak yakin kamu bisa melakukan lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak juga Bapak bisa membantu Casey untuk bilang Pak Hakim untuk lebih intensif mengajari Casey. Tapi kan Casey sudah punya rencana atau ide yang luar biasa. Iya, Nah, betul. apakah Casey sekarang sudah percaya diri untuk mengikuti lomba menggambar dalam rangka FLS 2N tingkat kecamatan itu? Alhamdulillah Pak, sekarang saya Hmm, lebih percaya diri dan lebih siap ya, dari hari-hari sebelumnya untuk mengikuti lomba tahun ini. Terima kasih ya Pak, sudah memberikan saya motivasi dan masukan-masukan ya, saya Pak ya. oke. Ya, sama-sama Casey. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini agar nanti di perlombaan baik tingkat kecamatan, PLS 2N atau dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan juga bisa luar biasa hasilnya. Ayo coba persiapannya Oh iya seperti Pak, apa, komitmennya. komitmen saya itu ini Pak, saya akan berlatih sungguh-sungguh ya Pak ya, Mhm, dengan Pak Hakim sebagai guru ekskul di ya, sekolah, terus saya mhm, juga akan berlatih juga menggambar dengan guru ya, privat di luar sekolah yang saya datangkan ke rumah ya Pak. iya, iya, Mudah-mudahan dengan ikhtiar saya kali ini, saya bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Doain iya. saya Pak ya, supaya saya bisa menang nantinya. Oke, Bapak selalu doain. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Bapak bangga sama kamu, Casey. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan ya Pak. Oke, sama-sama. Selamat berjuang, Casey. Selamat berjuang juga Pak. Terima kasih. Sekarang Oke, sip. Sekarang giliran Pak Nano ya. langsung. Oke. Assalamualaikum, Bu Casey. Waalaikumsalam. Pak Nano, sini Pak, silakan masuk. Tumben nih Pak Nano. Gimana kabarnya Pak Nano? Alhamdulillah, Bu Casey. Kabar saya baik-baik saja nih. Cuma gimana ya? Eh, eh, ya, baiklah Bu Casey pokoknya. Oh, begitu. Iya, Sepertinya ada sesuatu yang Pak Nano sembunyikan nih. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Pak Nano? iya. Tadinya awal saya juga malu nih Bu Casey untuk gimana ya? Saya ngomong sama siapa? Ingin malu sendiri, tapi daripada saya terpendam, saya jadi gimana perasaan saya semeraut, mendingan saya ngomong saja sama ibu lah. Jadi begini Bu Casey, saya ada sedikit permasalahan yang akan saya sampaikan ke Bu Casey. Kalau ya mungkin Bu Casey bisa memberikan bantuan kepada saya. Karena saya kepikiran terus nih sama anak didik saya itu. Oh, gitu. Kira-kira dari pertemuan kali ini apa sih tujuan yang akan Pak Nano capai gitu loh ya? Kalau nanti kita sudah bertemu, sudah ngobrol-ngobrol, kan pasti Pak Nano punya tujuan tuh ya. Apa tujuannya ya Pak ya? Ya saya pinginnya ada solusi gitu. Biar permasalahan yang ada di saya dengan anak didik saya bisa terselesaikan. Ya paling tidak saya merasa lebih lega gitu Bu Casey kalau sudah berbagi dengan Bu Casey. Misalkan kalau masalah saya terselesaikan kan saya gimana lebih semangat lagi gitu, lebih ceria. Terutama tentang ada anak didik saya ini Bu Casey.
Begitu ya. Jadi Iya, gimana iya. nih? Dari tadi sepertinya saya belum mendengar ya permasalahan yang Mm-mm. Pak Nano hadapi. Coba sekarang Pak Nano coba ceritakan ya dengan gamblang apa permasalahannya. Jadi nanti kita bisa sama-sama tahu dan Pak Mm-mm. Nano juga bisa lebih tenang, lebih plong ya rasanya ya kalau sudah bercerita kepada orang lain. Silakan Pak Jadi Nano coba ceritakan iya, ya. jadi malu nih Bu. Baik Bu. Jadi begini, eh ada beberapa anak didik saya yang masih kurang disiplin Bu Kesi, terutama soal masuk sekolah. Padahal sudah kelas 5 ini, yang mana sebentar lagi kan beberapa bulan yang akan datang akan menghadapi ANBK. Iya betul. Dan itu menjadi beban buat saya. Kenapa mereka sering tidak masuk sekolah? Dan ternyata ada salah satu siswa saya ini, kalau di rumah benar-benar disuruh jagain adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah dah akhirnya. Hmm, kira-kira ya kalau seperti itu, menurut Pak Ya. Nano nih ya, ukuran Mm-mm. keberhasilan dari pertemuan kita ini apa ya Pak ya? Ukurannya menurut Pak Nano ya? Kalau menurut saya sih paling tidak anak itu ya yang pentingnya rajin masuk dulu dah dan punya semangat untuk datang ke sekolah. Walaupun masih mungkin ada bolong-bolongnya, yang terpenting ada perubahan lah Bu Kesi. Yang tadinya mungkin seminggu itu bisa tidak masuk bisa tiga kali itu dalam seminggu, Waduh, bayangin aja. Iya, sekarang mungkin ya setidaknya ada perubahan lah gitu ya Bu Kesi. ini juga ya Pak Nano ya, 3 kali Iya, seminggu. iya Berarti dalam bayangin satu aja tuh. minggu, iya betul. Cuma 2 kali ya dia masuknya ya Pak Iya, Nano ya. Ya. iya betul Bu Kesi. Kalau dari cerita Bapak barusan ya, menurut Bapak nih ya, Mm-mm, dari mm-mm. skala 1 sampai 10 di posisi sekarang itu ya, pencapaian Ya, tujuan ya. dari pertemuan ini sudah sampai skala bawah mana ya Bapak ya? Kalau saya perkirakan atau saya rasakan menurut dari skala 1 sampai 10, mungkin posisi saat ini saya sudah atau baru mencapai 5 sampai 6 Bu Kesi. Jadi mungkin masih jauh lah untuk memperbaiki atau meningkatkan ya tujuan yang ingin dicapai itu Bu Kesi. Iya iya iya. Berarti kan dari pertemuan kita kali ini harus ada peningkatan di skalanya ya Pak Nano ya. Iya, Berarti setelah itu benar Bu. kira-kira kekuatan apa yang Hmm, Bapak bisa lakukan nih untuk meningkatkan pencapaian skala tersebut? yang oke. Mungkin kekuatan yang bisa saya lakukan adalah salah satunya yang sudah saya lakukan. Tentunya saya pastikan sudah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Iya, Tapi pada waktu itu saya lihat emang kondisinya seperti itu. Bagaimana yang saya gambarkan tadi, yang saya ceritakan tadi, dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adik-adiknya. Oh, merawat adiknya itu ada satu adik yang masih ya seperti itu balita ya Bu. Gitu. oh, seperti itu ya. Saya Iya, sih mengerti ya tentang ketakutan Pak Nano ya kalau anak itu terus-terusan nggak masuk, tentunya juga akan berpengaruh kepada nanti nilai-nilainya ya Pak Nano ya. iya. Iya, heeh. Kalau seperti itu bagaimana ya cara Hmm. mengatasi masalah tersebut ya Pak Nano ya? Menurut Pak Nano bagaimana ya kita mengatasinya? Ya saya akan mencoba lagi tentunya, saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa muridnya saya itu pengennya masuk setiap hari. Soalnya begini, biasanya kan kalau untuk mengerti ada misalkan ada latihan-latihan untuk mengoperasikan komputer, bagaimana trik-trik untuk mengerjakan soal-soal ANBK dan lain-lain. Dan sebelumnya ini biar anak-anak begitu lancar lah. Itu mungkin intinya yaitu untuk salah satu untuk mengatasi masalah yang pasti saya akan datang lagi ke rumahnya. Ya. Bagus sih ya Pak Nano ya. Iya, Iya, karena kan tidak semua orang bisa mengkomparasikan komputer tersebut ya, apalagi ini iya, anak-anak ya Pak Nano. anak-anak benar. Iya, dia Heeh. juga kan jarang masuk. Jadi untuk Mm-mm. ibarat kata cuma untuk mencet mau saja pun dia belum bisa ya Pak Nano ya. Iya, takutnya itu benar. Kan pengawasnya Mhm. kan biasanya ada pengawas dari luar sekolah kita. Jadi kan, aduh gimana sih di sini kok nggak ada pelatihan untuk anak-anak biar lancar atau gimana begitu. Iya iya iya. Menurut Pak Nano ya, Ya, ya. kira-kira ada nggak sih hambatan yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan itu? Oh, pasti ya itu hambatan kan pasti ada tuh.
Yang Iya, iya. pertama mungkin bisa dari orang tuanya, ya, karena anak diberikan tugas untuk menjaga adiknya. Nah, ini mungkin salah satu hambatannya yaitu dari orang tuanya. Dan Benar-benar. mungkin juga dengan itu saya juga bisa kalau ke rumahnya kan langsung ngobrol langsung dengan orang tuanya lagi, ya, bagaimana dorongan dari orang tuanya itu yang masih sangat kurang, ya, yaitu sepertinya itu. Jadi benar-benar saya harus intensif ngobrol dengan orang tuanya dah. Ya. Berarti hambatannya sebenarnya Iya, orang tuanya ya Pak ya Nano ya. iya, Jadi bisa ke orang bener, tuanya yang iya, mengakibatkan anak tersebut akhirnya males. Kalau udah males kan kita juga susah iya, ya Pak ya bener, untuk nyuruh-nyuruh datang ke pokoknya, sekolah ya Pak ya. Heeh, benar-benar. iya, Ah. Nah, kalau seperti itu ya, solusinya mhm. kira-kira menurut Pak Nano apa ya? Tentunya saya bersolusi yaitu saya akan selalu bekerja sama dengan orang tua dan mengomunikasinya kembali. Apa tugas anaknya sebagai pelajar yang sebenarnya harus diketahui oleh orang tua. Ya, bukan hanya tugasnya menjaga adiknya saja di rumah, tetapi kan ada hak anak untuk belajar mungkin, yaitu hak ada pengajaran lah untuk anaknya. Gitu Bu Kesi. Nanti saya tekankan kepada orang tua seperti itu. Oh iya. Jadi sekarang rencana Pak Nano ke depan ya untuk Ya, menyelesaikan masalah ini apa ya Pak Nano ya? ya tentunya yang saya lakukan pertama kali tentunya ya harus ke atasan saya dulu. Saya juga harus yang pertama berkonsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Ya, setidaknya ada surat dari sekolah kan lebih kuat. Jadi orang tua kan lebih yakin, wah benar berarti anaknya ini benar-benar diperhatikan. Kenapa kok jarang tidak masuk ya. Kemudian setelah itu saya akan memanggil orang tua. Kemudian kalau bisa saya yang langsung datang ke rumahnya lah. Kemudian saya juga akan membuat atau misalkan anak itu alasan jagain adik, alasannya ini. Nah, kemudian saya juga akan memperbaiki gaya mengajar saya dengan membuat media atau metode pembelajaran yang menarik sehingga yang mungkin bukan hanya itu alasannya, mungkin kekurangan dari saya agar anak itu semakin senang untuk bersemangat datang ke sekolah dan belajar di sekolah. Begitu aja Bu Kesi. Jadi ada peningkatan Oh iya, ada pengertian peningkatan. kepada orang tua, iya, dan saya sendiri sebagai pengajarnya juga untuk bagaimana mungkin ada kekurangan dalam hal mengajar jadi membuat anak malas ke sekolah atau gitu. Saya juga belum menggali sampai sejauh itu, tapi setahu saya waktu visit pertama yaitu benar-benar dia jagain adiknya gitu, guys Oh, sih. oh iya. Mm-mm. Menurut saya itu rencana yang bagus sekali ya Pak Nono ya. Mm-mm. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah Bapak memanggil orang tua? Ya, tentunya saya akan segera menemui orang tuanya Rini. Nah, kebetulan namanya Rini untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi karena kebetulan udah beberapa yaitu sering tidak masuk. Saya Dimasuk juga ya. langsung ya datang ke rumahnya memberikan materi kepada Rini secara daring atau saya langsung kasih tugas-tugas di rumahnya untuk belajar di rumah atau dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Begitu Bu Kesi. Menurut Pak Nano ya, siapa Ya. yang bisa Bapak libatkan ya untuk Mm-mm. dapat mewujudkan tujuan Bapak tersebut ya? Oke. Mungkin banyak sekali yang melibatkan untuk anak saya didik itu. Yang pertama tentunya adalah teman-temannya di kelas 5. Ya, kan dia juga sering main bersama di rumah. Bagaimana dia membujuk si Rini ini biar rajin sekolah. Jadi melibatkan anak-anak kelas 5 dan tentunya yang kedua adalah kerjasama dengan orang tuanya, Bu Kesi begitu. Iya Pak, betul ya. Selanjutnya ya, Hmm, kira-kira ya, apa sih hmm, komitmen Pak Nano ya terhadap rencana yang telah Pak Nano buat nih supaya anak ini bisa masuk hmm. sekolah? Apa komitmennya Pak Nano? Tentunya kok saya berkomitmen yang pertama adalah komunikasi dengan baik kepada orang tuanya. Kemudian saya berkomitmen juga bukan hanya untuk Rini saja, kepada siswa yang lain juga saya berkomitmen untuk membuat media dan metode pembelajaran yang menarik dan juga saya berusaha memberikan materi kepada Rini selama dia tidak masuk agar bisa belajar di rumah.
Begitu Bu Kesi. Bagus sekali tuh Pak Nono ya. Memang harus Ya, seperti itu Pak Nono. Sepertinya nih ya, Pak Nono sudah ya, menemukan solusi yang tepat supaya si tadi siapa namanya? Rini ya Pak Nono ya, iya kalau tidak ini, salah. Supaya Rini tidak ketinggalan pelajaran dan bisa ikut mm-mm. ANBK dengan lancar ya Pak Nono ya. Iya, iya Bu. Saya harapan saya juga begitu. Tapi ya mudah-mudahan ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dah kepada Ibu sudah mau mendengarkan curhat saya. Saya jadi lega nih sekarang Ibu. Saya sekarang mau tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ya betul Pak. Pak Nano memang sungguh luar biasa ya. Pak Nano pasti bisa. Semangat Pak Nano. Ya, terima kasih Bu Kesi. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Bu Kesi. Benar. Tadi sebelum bertemu Bu Kesi ngobrol masih aduh gimana nih kepala yang kayak ruwet banget nih. Iya, Nah, iya. sekarang sudah bertemu, sudah bicara sama Bu Kesi, sudah berbagi. Wah, udah pokoknya lebih lega lah. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Saya juga minta maaf sudah mengganggu istirahat Ibu. Seharusnya Ibu istirahat dengan nyaman. Saya ajak ngobrol dah. Nah, tidak apa-apa Pak Nono, sama-sama Pak Nono. Nanti ya jika Pak Nono masih ingin berbagi Ya. dan memerlukan bantuan Uh, saya siap kok untuk membantu Bapak. Oke, siap Bu Kesi. Terima kasih. Kebetulan bel udah berbunyi. Saya pamit dulu ya Ya, Bu Kesi ya. Terima ya kasih Bu Pak, ya, Kesi. ya. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Pak Nono. Iya. Ya, matiin ya Pak Nono ya. Oke.